ya. Di sini ada soal 0,5 kg besi dinaikkan suhunya 30 derajat Celcius, diperlukan kalor 6.750 Joule, tentukan kapasitas kalornya, kalor jenis, lalu kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 40 derajat Celcius. Nah, seperti biasa kita tulis dulu diketahuinya apa aja ya. Oke, kita tulis di sini. Ketahui ini apa nih 0,5 kg besi ya, karena satuan kilogram berarti dia pasti adalah massa. Nah, lambangnya M ya, M-nya sama dengan 0,5 kg. Kemudian apalagi nih, dinaikkan suhunya 30 derajat Celcius. Nah, kalau kita perhatikan redaksinya, ini dinaikkan suhunya 30 derajat Celcius. Artinya 30 derajat Celcius ini bukan lagi suhu awal atau suhu akhir, tapi dia memang kenaikannya ya, dinaikkan suhunya 30 derajat Celcius. Jadi dia dinaikin 30 derajat Celcius nih, berarti ini udah kenaikan suhunya ya, berarti delta T. Delta T-nya adalah 30 derajat Celcius. Kemudian diperlukan kalor 6.750 Joule. Nah, ini kalornya given nih, kalornya udah diketahui. Berbeda sama di contoh soal sebelumnya ya. Kalau di contoh soal sebelumnya itu dicari kalornya. Nah, ini kalornya atau Q-nya itu udah di given, udah diketahui. Q sama dengan 6.750 Joule gitu ya. Nah, tentukan yang A kapasitas kalor. Oke, kita kerjakan dulu yang A ya. Ditanya A ya. A-nya itu adalah kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu adalah C besar. Oke, sekarang kita lihat nih, rumus C besar itu apa sih? Nah, kita contek-contek dulu ya dari ini, dari catatan di slide-nya. Nah, ini dia. Supaya kalian juga bisa lihat, di sini letaknya ya. Rumus dari kapasitas kalor. Kan tadi yang ditanya kapasitas kalornya. Berarti kita gunakan rumus yang ini. Oke, yang C sama dengan Q per delta T ya. Oke, kita balik lagi ke contoh soal yang tadi. Nah, ini yang ditanya itu adalah C. Nah, kita sudah tahu nih rumusnya C sama dengan apa tadi? Q per delta T. Q per delta T. Oke, Q-nya sudah ada. Ini ya, 6.750 Joule divided by temperature, suhunya ya, delta T-nya ini adalah 30 derajat Celcius. Nah, udah deh, tinggal dibagi aja, ini kan bisa coret-coret gitu ya. Jadi 675 dibagi 3 berapa tuh? 225 ya, 225 Joule per derajat Celcius. Joule per derajat Celcius. Nah, ini satuannya ya, Joule per derajat Celcius. Kenapa satuannya Joule per derajat Celcius? Karena nih, di sini dari hitungan juga bisa terlihat ya, satuannya Joule per derajat Celcius. Makanya satuannya itu adalah Joule per derajat Celcius, karena dari hitungannya juga seperti ini gitu. Oke, kita lanjut ke yang B. Yang B itu adalah kalor jenis atau C kecil. Nah, C kecilnya berapa? C kecil boleh kita intip-intip lagi rumusnya ya, supaya kalian tahu juga letaknya di slide keberapa. Nah, ini dia, kalor jenis. Nah, ini ya, gitu. Tapi ini kepanjangan nih, Q per M kali delta T. Ternyata ada juga nih rumus dari sini. Ini ada C kecilnya ya. Nah, kalau ini kalor jenis, tadi kita sudah cari kapasitas kalor atau C besar, jadi kita juga bisa gunain rumus yang ini nih. Berarti kalau kapasitas kalor itu sama dengan M kali C, berarti kalau C sama dengan C besar dibagi M. Kapasitas kalor dibagi dengan masanya. Jadi masanya pindah ke sini nih. Jadi pembagian ya, tadinya perkalian, tadinya di atas, pindah ruas, jadi pembagian. Nah, makanya ini C kecil atau kapasitas atau kalor jenis ya, sama dengan kapasitas kalor dibagi dengan masanya. Oke, kita catat di sini. C kecil sama dengan apa tadi? C kecil sama dengan ya C besar dibagi dengan massa. Oke,
C besar atau kapasitas kalor ini ya sudah kita hitung tadi, hasilnya adalah 225 Joule per derajat Celcius, kemudian dibagi dengan masanya sama aja 0,5 kg gitu. Nah 225 dibagi 0,5 berapa nih? Kalau misalkan kalau kalian hitung itu, ini kan pecahan ya. Nah di pecahan kemudian ada desimal juga. Nah lebih baik kita ganti ke pecahan semua atau nggak desimal semua gitu ya. Nah karena 225 ini bilangan bulat biasa 225 ya dibagi 0,5, ini tuh sama aja kayak 225 dibagi 0,5 kan sama aja kayak 5/10 ya. Nah ini nggak bisa dibagi gini, makanya kita jadikan perkalian tapi dibalik gitu, 225 dikali 10/5. Nah ini baru bisa, ini bisa nih 225 dibagi 5 berapa nih? 45 ya, 45 kemudian 45 dikali 10 jadinya 450 gitu. Nah udah hasilnya 450, lalu kita tuliskan di atas ya, di tempatnya itu di sini dia 225 dibagi 0,5 adalah 450. Satuannya apa? Lihat dari hitung-hitungan juga bisa nih, satuannya adalah Joule per kilogram derajat Celcius gitu. Nah ini untuk yang B ya. Lalu untuk yang C itu adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 40 derajat Celcius. Nah berarti kalor ya yang ditanyakan itu adalah Q. Nah Q seperti biasa kita tulis rumusnya Q sama dengan macet ya, M kali C kali delta T gitu. Nah di sini masanya sama 0,5 kg, kemudian C nya atau kalor jenisnya sudah tahu ini ya 450 Joule per kilogram derajat Celcius, kemudian delta T nya per kenaikan suhunya. Nah kalau kita perhatikan dari redaksi soal yang di sini, ini kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 40 derajat Celcius. Nah, jadi 40 derajat Celcius ini udah merupakan kenaikannya ya, kenaikan suhunya, jadi udah merupakan delta T. Kita tulis aja deh delta T nya berarti 40 derajat Celcius, tulis 40 derajat Celcius, udah tinggal dikali-kali aja. Nah 0,5 dikali 450 dikali 40, nah, kita tahu nih 0,5 dibagi 40 dikali 40 berarti kan setengahnya dari 40 ya. Nah setengahnya dari 40 itu berapa? 20 dikali 450, 45 kali 2 kan berapa? 90 ya, 90, nolnya ada 2, tambahin tuh 2, 9000 satuannya Joule gitu, atau J doang, jadi 9000 Joule gitu. Paham ya sampai sini? Oke, jadi ada kapasitas kalor C besar, ada kalor jenis, dan juga ada kalor.